warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati kepada Ibu Guru PAUD PBM dan rekan-rekan yang hadir di sini. Di sini nama saya Lailatul Jannah dari Universitas Terbuka, ingin melakukan penyampaian materi dengan judul Pentingnya Pendidikan Karakter Sopan Santun pada Anak Usia Dini. Nah, dalam materi ini terdapat 3 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan karakter sopan santun pada anak usia dini. Kemudian yang kedua ada pentingnya menanamkan sikap sopan santun sejak usia dini. Terus yang ketiga ada peran guru dan lingkungan dalam membentuk karakter sopan santun anak. Sebelum kita masuk ke pembahasan ketiga poin tersebut, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sekalian. Di sini ada nggak melihat anak yang dia itu hanya pintar secara akademiknya saja, tapi dia tuh kurang menghargai orang lain gitu? Pernah nggak? Pernah, bahkan banyak ya kadang ya. Nah, dari situ kita itu dapat memahami bahwasanya ternyata pendidikan karakter itu nggak kalah pentingnya sama pendidikan ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau bisa ilmu pengetahuannya itu bagus, terus kepribadian, perilaku juga bagus. Nah, kita masuk ke dalam poin yang pertama ya. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan sopan santun pada anak usia dini. Nah, pendidikan karakter itu adalah suatu usaha untuk membentuk perilaku, kebiasaan, dan juga sikap yang baik kepada anak. Nah, salah satu bentuk pendidikan karakter yang penting itu adalah sopan santun ya. Nah, kalau misalnya sopan santun itu dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan sederhana. Misalnya, seperti mengucapkan salam, terus meminta maaf, mengucapkan tolong, mengucapkan terima kasih, kemudian ada menghargai orang lain, dan kemudian berbicara, apalagi berbicara kepada orang yang lebih tua itu, dia itu perkataannya nggak nada tinggi atau kasar gitu ya. Nah, biasanya pada anak usia dini itu anak itu lebih cenderung untuk meniru ya, meniru oleh perilaku-perilaku di sekitarnya. Oleh karena itu pendidikan karakter itu kalau bisa itu dibiasakan dari dia itu kecil. Jadi perilaku baik tersebut itu dapat melekat pada dirinya itu hingga dia dewasa nanti ya. Jadi anak dewasa dengan perilaku baik itu tuh nggak langsung dia besar langsung baik, itu enggak. Jadi kalau bisa ditanamkan itu dari dia sejak kecil. Nah, berdasarkan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi pada tahun 2022 lalu itu menyatakan bahwa pendidikan karakter menjadi salah satu faktor utama dalam pembelajaran anak usia dini. Karena apa? Karena pendidikan karakter tersebut berpengaruh terhadap perkembangan sosial dan juga emosional pada anak. Nah, misalnya nih contohnya ya, anak yang dibiasakan dia bersikap sopan itu biasanya dia itu lebih mudah diterima di lingkungan sosial. Jadi di lingkungan sekitarnya dia itu lebih bisa diterima, lebih bisa bersosialisasi gitu di lingkungan sekitarnya. Nah, kemudian itu tadi pengertian dari pendidikan karakter sopan santun. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu pentingnya menanamkan sikap sopan santun kepada anak pada usia dini. Pentingnya ya, pentingnya menanamkan. Nah, menanamkan sopan santun sejak usia dini itu sangat penting karena apa? Karena pada anak yang masih kecil, anak usia dini itu dia itu sedang masa-masanya pembentukan karakter. Jadi dia pembentukan karakter itu ketika dia masih kecil, apalagi di tingkat anak usia dini itu masa yang paling bagus untuk pembentukan karakter. Nah, jika anak yang kecil tadi dibiasakan dari kecil berperilaku baik, maka dia itu selalu tertanam dalam dirinya untuk selalu berperilaku baik hingga dia dewasa nanti. Nah, kemudian kan sekarang banyak nih kayak perkembangan teknologi, media-media sosial kayak gitu kan yang canggih-canggih biasanya. Nah, itu tuh anak itu lebih mudah menerima perilaku itu tuh dari media sosial itu tuh kadang nggak terarah, kadang ada yang negatif, ada yang positif, ya kayak gitu kan biasanya anak-anak tuh namanya udah meniru ya. Apalagi sekarang ada yang namanya freestyle sekarang yang nggak boleh sekarang di setiap sekolahan kan. Nah, itu kadang ya ke sisinya yang negatif. Nah, jadi karena itu kita itu perlu melakukan pembentukan karakter, harus diperkuat gitu dari di rumah dari orang tua, terus kalau di sekolah dari guru ya. Terus ini ada dikutip dalam artikel UNICEF Indonesia tahun 2021 lalu disebutkan bahwa perkembangan sosial dan emosional anak pada usia dini itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sosial, dan juga pendidikan di sekolah. Jadi anak yang mendapatkan pendidikan karakter yang baik itu dia tuh cenderung memiliki kemampuan untuk kerjasama, terus empati, dan juga sikap menghargai yang tinggi, menghargai orang lain. Jadi kalau dia yang memiliki pendidikan karakter sopan santun yang tinggi, dia itu kalau di dalam lingkungan itu enak, maksudnya kumpul dengan ini bisa, terus dia kalau ada apa-apa empatinya tinggi, terus kalau ada orang berbicara pun dia bisa menghargai, bisa menerima orang-orang di sekelilingnya juga.
Nah, misalnya nih, sebagai contoh, ketika anak-anak dibiasakan untuk mengantri. Biasanya kalau mau masuk kelas itu dibiasakan untuk mengantri ya. Terus di saat ada orang lain yang berbicara, itu harus wajib mendengarkan terlebih dahulu baru dia berbicara. Jadi tidak boleh memotong pembicaraan. Nah, itu namanya tidak sopan ya. Terus selain itu diterapkan seperti meminta izin kepada orang, misalnya kita mau minjem barang. Nah, itu diwajibkan anak itu mengucapkan meminta izin kepada orang yang memiliki barang tersebut. Nah, dari hal-hal kecil tersebut itu dapat mengajarkan kepada anak cara gimana sih menghargai orang lain gitu. Dari sejak kecil, jadi dia tuh udah tahu, oh ternyata gini ya caranya menghargai orang lain gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu peran guru dan lingkungan dalam membentuk karakter anak ya. Para ibu-ibu sekalian yang di sini kan maksudnya kalian guru di sini ya, di mana PAUD mana? TBM ya? Berarti benar ya. Nah, kita sebagai PAUD itu kan guru PAUD itu memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan karakter anak. Karena apa? Karena anak itu setiap hari sekolah ya. Sekolah yang ditemui siapa? Nah, jadi kalian itu ibaratnya garda terdepan yang akan selalu ditemui anak setiap hari dan sebagai contoh untuk anak-anaknya ya. Terus kalau anak-anak itu ya, biasanya dia tuh cenderung lebih belajar itu lebih mudah dari contoh daripada nasihat ya. Jadi kalau ada apa-apa, kita itu harus memberikan contoh yang baik ya. Misalnya kita, oh anak-anak kita antri dulu di sini ya, gitu kita berikan contoh kalau untuk anak usia dini ya. Saya kalau anak usia dini itu biasanya kalau dia disampaikan lewat nasihat, dia tuh kurang paham ya, kurang mengerti gitu maksudnya. Nah, terus pokoknya kalau kita sebagai guru itu kita harus menjadi teladan pertama yang maksudnya di hadapan anak-anak agar dapat diterima. Terus memberikan dalam berbicara juga kita harus memberikan contoh yang bagus, terus bersikap serta berinteraksi sama teman. Itu kan harus kita ngomongnya harus pelan-pelan ya nak, kalau berbicara seperti ini. Nggak mungkin kan kita mau ngajar juga mau mentah-mentah itu kan nggak mungkin ya. Terus selain guru juga ada lingkungan sekolah dan keluarga. Kalau bisa setelah kita di sekolahan nih, misalnya kita dibiasakan kalau kita ke sekolahan masuk itu sebelum masuk ruang kelas mengucapkan salam, assalamualaikum gitu kan. Nah, kalau bisa kita berikan nasihat kepada anak-anak. Nanti kalau di rumah juga seperti ini ya. Nah, kemudian di rumah juga ini orang tua juga harus ikut peran. Jadi gimana nak tadi di sekolah diajarnya gimana? Nah, nanti diterapin di sekolahan ya, di rumah ya gitu. Jadi kalau bisa kebiasaan yang ada di sekolahan itu kita terapkan juga di rumah. Nah, jadi dia itu anak itu menjadi terbiasa. Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Supri et al. Tahun 2015 lalu, dijelaskan bahwa metode pembiasaan dan keteladanan terbukti efektif dalam membentuk perilaku sopan santun pada anak usia dini. Jadi dia tuh dari terbiasa lama-lama menjadi biasa. Nah, misalnya contohnya lagi nih, seperti yang saya sebutkan tadi, guru dapat membiasakan anak memberi salam. Contohnya tadi yang mengucapkan salam sebelum masuk. Terus kalau kita habis permainan, biasanya kan kalau ada permainan kayak gitu ya, itu setelahnya itu harus kita rapikan lagi, mainannya kita susun kembali seperti sedia kala, maksudnya seperti yang tadinya gimana tempatnya gitu kan. Terus satu lagi ada mengakui atau meminta maaf. Kalau bisa kita itu ajarkan kepada anak, kalau kita punya salah harus meminta maaf. Pokoknya harus mengakui dari dalam diri ya. Anak itu kan egois, dia tahu kalau aku salah, aku harus minta maaf. Nah, biasanya kebiasaan kecil ini biasanya kalau sudah diterapkan itu akan tertanam di dalam diri mereka hingga dia dewasa nanti. Dari pembahasan yang saya sampaikan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya pendidikan karakter sopan santun merupakan bagian penting dalam perkembangan anak usia dini. Jadi ternyata sopan santun itu sangat penting sekali untuk anak yang usia dini. Ya, jadi kalau dia tuh biasanya akademik itu agak nantilah ibaratnya sopan santun itu yang pertama dulu. Terus pendidikan karakter itu membantu anak untuk memahami caranya bagaimana menghormati orang lain, terus bersikap baik dan mampu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu juga penanaman karakter sejak usia dini perlu dilakukan melalui pembiasaan dan keteladanan baik dari guru maupun dari orang tua. Itu tadi ya. Terus kalau secara keseluruhannya ternyata keberhasilan pendidikan itu juga bukan dari akademik tadi, tapi dari sopan santun. Dari karakternya, terus pokoknya kalau bisa itu dari karakter dulu baru ke akademik gitu ya. Terus oleh karena itu pendidikan karakter sopan santun itu perlu diterapkan secara konsisten. Jadi kalau bisa, kalau anak kan biasanya sering lupa, kita ingetin lagi, jangan
saya juga berharap kepada guru-guru, ibu guru PAUD TPM ini agar terus menjadi tauladan yang baik bagi anak-anak sehingga dapat membantu menciptakan generasi yang cerdas, sopan, dan juga memiliki akhlak yang baik. Ya Bu ya? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya juga berterima kasih yang banyak kepada ibu-ibu PAUD di sini yang telah meluangkan waktunya untuk saya berbicara di sini. Ya, sekian saya ucapkan terima kasih.